Baik, akan kita mulai presentasi untuk kelompok 6. Kepada kelompok 6, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ide topik dari konsep video yang kami ambil. Jadi, ide awal atau ide topik pembahasan ini dari kenyataan bahwa banyak siswa masih mengalami kebingungan saat mempelajari kombinatorika, khususnya dalam membedakan konsep permutasi dan kombinasi. Nah, kesulitan ini muncul karena siswa sering hanya menghafal rumus tanpa memahami perbedaan dasar di antara keduanya, yaitu apakah urutan diperhatikan atau tidak. Nah, dari permasalahan tersebut, muncul gagasan untuk membahas kombinatorika dengan pendekatan yang lebih jelas, menarik, dan interaktif agar siswa dapat memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar mengingat rumus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Kepada yang bertugas selanjutnya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini berdasarkan buku matematika kelas 12 materi permutasi dan kombinasi masih sulit karena siswa cenderung menghafal tanpa memahami konsep. Akibatnya banyak terjadi kesalahan sehingga diperlukan media yang membantu pemahaman lebih mendalam. Di sini kami menawarkan media pembelajaran berbasis AI bernama AI DC Simulator dalam bentuk video interaktif. Media ini mengajak siswa berpikir melalui simulasi dan pertanyaan kunci, sehingga membantu memahami konsep, melatih berpikir kritis, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Kepada yang bertugas selanjutnya, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah proses pembuatan video AI dari kelompok kami. Langkah yang pertama yang kami lakukan adalah mencari materi pembelajaran matematika pada tingkat SMA kelas 12 berdasarkan jurnal. Jadi di sini kami menganalisis materi matematika apa yang sekiranya susah yang membutuhkan media pembelajaran. Lalu yang kedua adalah membuat konsep media pembelajaran berbasis AI. Nah, ini berhubungan dengan langkah ketiga, ya ini kami memerlukan prompt yang sesuai dengan konsep yang agar video AI jadi konsep. Lalu langkah yang keempat adalah membuat video secara bertahap hingga menjadi satu media pembelajaran kombinatorika kelas 12 SMA yang sesuai dengan konsep awal yang kami susun. Itu saja dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Kepada yang bertugas selanjutnya, dipersilakan. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media ini memiliki kelebihan karena bersifat interaktif, membantu pemahaman konsep, memiliki visual yang menarik, serta melatih siswa untuk berpikir kritis melalui masalah kontekstual. Kekurangannya, media ini juga memiliki keterbatasan seperti ketergantungan pada internet, kemampuan AI yang masih terbatas, serta proses pembuatan yang membutuhkan waktu. Nah, setelah penjelasan cara pembuatnya, setelah ini kita akan melihat hasil produk dari kelompok 6. Kepada kelompok 6, dipersilakan untuk menampilkan hasil produknya. Teman, hari ini Aris dan sahabat kecilnya Putih ingin bermain di taman pintar. Sesuatu terasa berbeda. Banknya terkunci, dan untuk membukanya, mereka harus menggunakan logika.
Gerbang ini punya beberapa kunci yang harus diselesaikan satu persatu. Gembok pertama ternyata adalah kode angka. Kita diminta menyusun angka-angka ini dengan urutan yang tepat. Nah, dalam matematika, cara seperti ini disebut permutasi. Permutasi berarti urutan itu sangat penting. Jadi, meskipun angkanya sama, kalau posisinya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Yuk, kita lihat, apakah Aris bisa menemukan urutan yang benar? Hebat, gembok pertama berhasil dibuka. Sekarang kita lanjut ke gembok berikutnya. Kali ini, kita tidak diminta menyusun, tapi memilih. Aris melihat dua warna cahaya yang muncul. Nah, di sini kita belajar tentang kombinasi. Berbeda dengan permutasi. Dalam kombinasi urutan tidak penting. Yang penting hanyalah apa yang dipilih, bukan bagaimana urutannya. Jadi, meskipun posisinya ditukar, hasilnya akan tetap sama. Yuk kita buktikan bersama. Sekarang saatnya kamu ikut berpikir bersama Aris. Bayangkan ada 4 teman yang ingin bermain di taman ini. Aris diminta memilih 2 orang untuk bermain bersama. Pertanyaannya, apakah ini termasuk permutasi atau kombinasi? Coba perhatikan baik-baik. Jika kita memilih A dan B, apakah itu berbeda dengan B dan A? Coba pikirkan pelan-pelan. Tidak perlu terburu-buru. Kita cari jawabannya bersama. Kalau kamu menjawab kombinasi, itu benar sekali. Kenapa? Karena dalam situasi ini, yang penting adalah siapa saja yang dipilih, bukan urutan mereka. Misalnya A dan B. Mau A lalu B, atau B lalu A. Hasilnya tetap sama. Mereka tetap pasangan yang sama. Tidak ada perubahan makna, hanya karena posisinya ditukar. Nah, disinilah sering terjadi kesalahan. Banyak yang mengira setiap urutan itu berbeda. Padahal kalau urutan tidak mempengaruhi hasil, kita tidak perlu menghitungnya sebagai kasus baru. Itulah yang disebut kombinasi. Berbeda dengan permutasi, di mana urutan itu penting dan bisa mengubah arti. Sekarang coba lihat lagi ilustrasinya. Meskipun mereka bertukar posisi, hasilnya tetap sama. Dan akhirnya, Aris pun mulai mengerti perbedaannya. Supaya lebih jelas, bayangkan kamu memilih 2 teman untuk duduk bersama. Kalau kamu hanya memilih siapa saja tanpa peduli posisi, itu kombinasi. Yang penting hanya siapa yang terpilih. Tapi kalau posisi mulai diperhatikan, siapa di kiri dan siapa di kanan, itu jadi berbeda. A di kiri dan B di kanan adalah satu kemungkinan. Saat mereka bertukar, itu menjadi kemungkinan lain. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau urutan tidak penting, itu kombinasi. Tapi kalau urutan berpengaruh, itu permutasi. Hore, akhirnya semua gembok berhasil dibuka. Berkat usaha dan pemahaman yang tepat, Aris dan Putih sekarang bisa masuk ke taman dan bermain dengan senang. Perjalanan ini mungkin sederhana, tapi penuh makna.
Dari petualangan ini, kita belajar sesuatu yang penting. Permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak. Perbedaan kecil ini ternyata bisa mengubah cara kita melihat sebuah masalah. Jadi belajar matematika bukan hanya tentang mencari jawaban yang benar, tapi juga memahami cara berpikir di baliknya. Terima kasih sudah ikut membantu Aris hari ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Baik, itu tadi adalah hasil produk dari kelompok 6. Selanjutnya dari kelompok 6 bisa menampilkan video dokumentasi selama pembuatan video animasi ini. Kepada kelompok 6 dipersilakan. Mohon maaf sebelumnya, moderator, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai video tersebut. Oh iya, silakan. Baik, sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena sinyal jelek. Baik, di sini berdasarkan petualang Aris di Taman Pintar, materi yang dipelajari menekankan perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Pada adegan permutasi, gerbang dibuka dengan menyusun kode angka dalam urutan tertentu, sehingga urutan menjadi faktor yang sangat penting. Walaupun angkanya sama, jika posisinya ditukar, maka hasilnya bisa berbeda. Setelah itu, pada adegan kombinasi, gembok berikutnya dibuka dengan memilih, bukan menyusun, sehingga yang menentukan adalah pilihan yang diambil, bukan bagaimana urutannya. Karena itu, ketika pilihan ditukar posisinya, hasilnya tetap sama. Konsep ini semakin dipertegas lewat soal interaktif saat Aris diminta memilih 2 orang dari 4 teman. Jawabannya merupakan kombinasi karena yang dilihat hanya siapa saja yang dipilih sebagai pasangan. Bukan urutannya A dan B tetap sama dengan B dan A. Pada akhirnya, penutup menyimpulkan bahwa permutasi berhubungan dengan urutan, sedangkan kombinasi berhubungan dengan pilihan tanpa memperhatikan urutan, sehingga proses berpikirlah yang membuat Aris bisa membuka semua gembok tersebut. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang bisa ditampilkan video dokumentasi saat pembuatan video animasi. Kepada kelompok 6 dipersilakan. Enggak asal ini malah lonjokan. Baik, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah memaparkan video dokumentasinya. Sekarang kita buka tanggapan dari kelompok lain kepada kelompok lain yang memiliki tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 6, silakan untuk raise hand. Baik, kepada Mas Joris, Bimo, dan Zainal bisa mengutarakan pendapatnya atau tanggapannya. Baik, saya dari kelompok 7, Domiri Hamdi Muhlis, akan memberikan pertanyaan. Nah, bagaimana cara menentukan apakah urutan berpengaruh atau tidak dalam suatu permasalahan kombinatorika? Baik, itu saja. Terima kasih. Dari kelompok 6, dipersilakan menjawab tanggapan dari Mas Domi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Joris. Jadi, cara menentukan apakah urutan berpengaruh atau tidak itu adalah dengan melihat apakah perubahan susunan objek menghasilkan hasil yang berbeda. Jika saat urutan ditukar hasilnya dianggap berbeda, maka urutan berpengaruh dan digunakan permutasi. Sebaliknya, jika urutan ditukar tapi hasilnya tetap sama, maka urutan tidak berpengaruh dan digunakan kombinasi.
Sekian jawaban dari saya. Apakah ada sanggahan dari Tidak, terima kasih untuk jawabannya. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok 6 pada saat ini. Izinkan saya untuk mengambil dokumentasi kepada teman-teman bisa dibantu untuk on cam. Kepada teman-teman yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam. Izinkan saya untuk memandu sesi dokumentasi pada kali ini ya. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Nah, untuk slide 2, sebentar tahan dulu, tahan dulu. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Untuk presentasi kali ini diakhiri sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Bapak. wabarakatuh. Terima kasih moderator Bapak.